Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengelolaan kelas. Bisa dilihat sub pembahasan. Bisa dilihat pengertian dan tujuan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah upaya atau cara yang dilakukan seperti menciptakan, memperbaiki dan membela situasi, organisasi maupun segala sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran agar berjalan secara efektif. Tujuan pengelolaan kelas bisa dilihat agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan segala fasilitas yang digunakan guru dapat berpengaruh secara efektif sehingga dapat meningkatkan aspek kognitif efektif serta psikomotorik. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan kelas. Bisa dilihat pendekatan pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardi Wilayani 2013. Yaitu model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar lebih aktif dalam pembelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Andi Widaya. Formasi menurut Novan Andi Widaya nomor 2013 yaitu bisa dilihat di sini. Kita besarkan. Yaitu formasi tradisional, konversional, formasi verson, formasi meja pertemuan, formasi kelompok terpisah, breakout groups, formasi kelompok untuk kelompok, formasi preparer, dan formasi auditorium, dan formasi bentuk U, formasi konferensi, dan formasi tempat kerja, formasi lingkaran. Selanjutnya, ini formasi tradisional, gambarnya bisa dilihat, yaitu formasi yang sudah lama dipakai dengan penataan tempat duduk yang berbeda, yang berderet memanjang ke belakang dengan satu meja sepasang peserta didik. Bisa diamati gambarnya. Dan selanjutnya formasi auditorium, bisa dilihat ya, yaitu formasi yang berbentuk sama dengan formasi tradisional, tetapi formasi auditorium dalam penataan tempat duduknya berbeda, berderet memanjang ke samping. Yang ketiga, formasi konferensi, bisa dilihat sini, yaitu jarak antara siswa dan jarak siswa dengan guru dapat berkurangi sehingga menjadi guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas, dapat berperan secara aktif. Selanjutnya, yang keempat, formasi kelas bentuk U, bisa dilihat sini, yaitu formasi bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga membuat siswa antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Formasi tersebut, guru merupakan orang yang paling aktif, bergerak dinamis ke segala arah. Yang kelima, formasi meja pertemuan, bisa dilihat. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam, formasi konferensi, gambarnya bisa dilihat di samping. Yaitu pada formasi ini guru hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar, tapi guru tetaplah mengawasi dan mengarahkan siswa. Yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah. Ini gambarnya bisa dilihat.
yaitu disesuaikan dengan tema pengajaran yang cocok dengan formasi ini. Tujuannya untuk memberikan upaya pendalaman pada sebagian siswa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Sementara itu, yang masih membutuhkan bimbingan dari guru tetap berada dalam pengawasan gurunya. Yang ketujuh, formasi tempat kerja. Bisa dilihat gambarnya. Formasi tempat kerja ini sangat cocok digunakan dalam laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengajarkan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau praktik di laboratorium. Yang ke-9, formasi kelompok untuk kelompok. Gambarnya. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Ke-10 yaitu formasi lingkaran, bisa dilihat gambarnya. Yaitu formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana gurunya sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, formasi peripheral. Di sini bisa dilihat gambarnya. Seorang guru menginginkan siswanya memiliki tempat untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk peripheral, yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru mendengarkan diskusi kelompok. Yang selanjutnya, pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas, formasi ruang kelas, peran guru dan model pengelolaan kelas, kendala guru dalam mengelola kelas. Pemahaman guru tentang model kelas, peran kelas dalam cara guru dalam menentukan manfaat segala saran dan prasarana dalam proses pembelajaran agar pelajaran berjalan dengan efektif. Formasi ruang kelas bisa dilihat, dibaca sendiri. Peran guru dalam model pengelolaan kelas, yaitu siswa tidak mau disatukan dalam kelompok. Siswa tidak mau, siswa biasanya mau diatur, sulit mengkondisikan siswa dalam perubahan tempat duduk. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.